Selamat pagi. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai kita belajar pada pagi ini ya, untuk ketua kelas siapa? Oke, silakan bisa diikuti untuk belajar lebih jauh. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah mengirim doa. Adakah yang tidak berangkat dari Bapak? Vino sama? Kenapa nggak berangkat? Sakit apa? Sakit. Diare. Oke, untuk sakit ya karena di musim saat ini banyak apa namanya yang terjadi demam berdarah. Alangkah baiknya jaga kesehatan dengan apa? Dengan membersihkan sampah ya di lingkungan sekitar rumah. Oke, untuk materi yang akan kita pelajari ya, yaitu berhubungan dengan pernah melihat tabel, diagram, diagram garis, diagram kartesius. Apa diagram kartesius apa? Apa bedanya diagram dengan diagram kartesius? Kalau diagram kartesius membuat X dan Y. Kalau diagram yang akan kita pelajari ya, yaitu ada diagram batang, diagram garis yang akan kita pelajari. Kira-kira dari diagram itu apa yang bisa kalian lihat? Apa yang bisa kalian pelajari dari misal kalian apa main atau di lingkungan sekolah biasanya kan ada diagram jumlah siswa kelas 7 berapa, kelas 8 berapa. Kira-kira dari diagram itu yang bisa kalian amati apa? Data apa? Oke, data siswa. Di sana ada juga laki-laki perempuan. Dibedakan atau tidak? Dibedakan. Jadi dari data tersebut, dari tabel tersebut, kalian nanti bisa menentukan yang akan kita pelajari yaitu min, median dan modulus. Min itu apa sih? Oke, min adalah rata. Ini tentu pernah kalian pelajari ketika di SD. Jadi kita bukan hal yang baru lagi ya, karena sudah pernah dipelajari di SD. Kalau modus, kalau median, jadi kalian masih. Oke, selanjutnya tujuan kita belajar ya. Tujuan kita berkumpul pagi ini belajarnya tentang apa? Menentukan rata ya. Dari pelajaran yang akan kita lakukan hari ini, kalian akan mampu menentukan rata dari sebuah data ya, dari data. Selanjutnya kalian juga akan mampu menentukan nilai tengah ya, nilai tengah. Seperti apa sih nanti akan kita pelajari. Kalian juga akan bisa menentukan modus ya. Min, median dan modulus. Oke, kita lanjut, kita menyimak terlebih dahulu untuk PPT-nya ya.
Nah, hari ini kita akan menjelaskan pengertian statistik dan data, menjelaskan konsep median dan modus, membandingkan dan membedakan data kualitatif dan kuantitatif. Kalau data kualitatif itu apa? Aslinya ya? Masih ingat ya? Kualitatif. Ada dua data kualitatif dan kuantitatif. Masih ingat? Ingat? Ya, yang ingat kita masuk dulu pengertian dari statistik. Statistik adalah cabang matematika yang berkenaan dengan pengumpulan, analisis, penafsiran, dan penyajian data. Statistik membantu dalam pengumpulan informasi, memahami pola, dan membuat kesimpulan tentang dunia di sekitar kita. Adapun karena di sini berhubungan dengan data, ya, otomatis kita harus mencari terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari data? Ada yang tahu? Bagaimana mencari data? Data adalah fakta atau angka yang dikumpulkan untuk disajikan atau ditafsirkan dan dianalisis. Itu yang akan kalian cari. Bisa berupa angka, di mana angka itu nanti akan dikumpulkan dan disajikan, ditafsirkan dan dianalisis. Medianya berapa, medianya berapa, modusnya berapa. Oke, kita lanjut. Nah, ini loh yang namanya jenis-jenis data. Data kualitatif adalah data yang menggambarkan karakteristik atau kualitas. Biasanya berkenaan dengan bahasa. Bisa nggak ini kita pakai? Bisa. Oke, kita simak dulu yang kuantitatif. Data yang dikuantitasi atau diukur biasanya berkenaan dengan angka. Data yang menggambarkan karakteristik atau kualitas biasanya berkenaan dengan bahasa. Bisa diukur? Bisa. Dia cantik. Apakah cantik itu bisa diukur? Tidak. Bisa. Cantik itu relatif. Menurut kalian, mungkin tidak cantik, tidak ganteng. Tetapi menurut saya belum tentu. Ya enggak? Ya. Nah, itu contohnya data kuantitatif. Karena data yang menggambarkan karakteristik atau kualitas. Kalau kuantitatif data yang dikuantifikasi atau diukur, ya, bisa diukur, kalau itu tidak bisa diukur. Hati-hati. Jelas ya? Oke, selanjutnya analisis statistik adalah metode spesifik untuk menganalisis data penelitian kuantitatif. Dalam statistik penting sekali untuk menemukan mean, median, dan modus. Tadi tujuan yang ketiga tadi apa? Menganalisa apa analisa yang akan kalian lakukan, yaitu menentukan mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata suatu himpunan data, median adalah nilai tengah dalam himpunan data, modus adalah angka tersering muncul dalam himpunan data. Kalau ada cowok sering merayu cewek itu berarti apa? Biasanya nggak pernah merayu, nggak pernah ngasih jajan, kok tiba-tiba dalam 3 hari ini kok dia selalu deketin, ya, selalu kasih jajan. Berarti itu adalah Tuh, yang laki-laki senyum-senyum. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya ini. Ada 4 orang siswa laki-laki di kelas 9
9 tentang median dan modus menggunakan himpunan data ini. Lukas 176 cm, Mikro 178, Ian 178, Chandra 189. Di sini hanya ada berapa ini? 4 siswa ya. Nah, kira-kira dari data 4 siswa ini ya, min-nya berapa? Ayo ingat, min tadi apa? Rata-ratanya berapa? Berapa? Berapa rata-ratanya? Rata-ratanya berapa? Ayo dihitung rata-ratanya berapa, tidak dilihat tapi dihitung. Ayo. Berapa? Berapa? Kalian juga bawa HP dipakai. Bawa HP ya? Kenapa gak dipakai? Silakan. Silakan. Berapa? 180,25. Ayo, Jumlahkan semua 4 datanya itu bagi 4. berapa? Jumlahkan semua itu bagi 4. 721. Ya enggak masuk akal 721. Rata-rata berapa? 180,5. Kali 700 kamu jumlahkan. Itu bukan rata-rata. Rata-rata itu jumlah baru dibagi banyak data. Bagi datanya 4. Betul ya? Paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi rumusnya. Selanjutnya kita akan mencoba mencari. Oh, ini tadi jawabannya. Sudah tepat? Sudah. Selanjutnya rumus mencari modus. Kalau kalian perhatikan rumusnya semrawut. Nah, apa sih modus itu? Oke. Nilai yang sering susun semua angka dalam urutan naik. Tadi 176, 178, 178, 189. Sudah belum? Sudah. Nah, yang sering muncul 178. Karena apa? Angka 178-nya ada 2. Paham? Perlu menggunakan rumus? Kita lanjut ya. Nah, ini rumus untuk mencari median. Kalian melihat saja sudah di kita tinggalkan. Untuk mencari median, perhatikan ya. Apa itu median? Median adalah nilai. Caranya kamu cukup menyusun semua angka dalam urutan naik. Sama seperti kita menentukan modus ya. Selanjutnya, tentukan angka yang ada di tengah-tengah. Perhatikan, di situ tadi yang lainnya jumlahnya ada 4. Kalau tengahnya yang mana berarti? 178, 178. Tengahnya berarti 2. tengahnya antara 178 dengan 178 berapa? 1.
Kaki 178. Perhatikan, di situ kan nggak ada nilai tengahnya ya. Ya, karena apa? Nilai tengahnya ada 178 dan 178. Untuk menentukan median berarti kedua angka itu dijumlahkan, selanjutnya dibagi 2. Paham? Nah, karena kebetulan data yang kita pakai datanya data genap. Kalau data genap berarti nilai tengahnya ada 2, ya, ada 2 angka, berarti 2 angka itu yang ada di tengah kita jumlahkan, selanjutnya dibagi 2. Jelas ya? Ada pertanyaan? Sudah bisa? Oke. Agar mudah ingat, min adalah rata-rata, median adalah nilai tengah atau tengah-tengah, maksud adalah yang muncul paling sering. Selanjutnya, besok kita akan melakukan konsep ini untuk soal yang lebih kompleks. Kita akan mencoba masuk ke soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Nanti dulu ya. Nanti dulu. Oke, itu untuk apa namanya? Penjabaran awal ya, penjabaran awal. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Akan tetapi sebelum Bapak bagikan, silakan mulai berhitung ya dan nyambung. Silakan mulai dari sini. Sebentar, setelah kalian berhitung, ingat-ingat angka yang kalian ucapkan. Ya, oke. 1 sampai 4 saja, silakan. 1, lanjut. 1, 4. Oke, sudah punya angka? Kalau sudah, silakan gabung dengan angkanya masing-masing. Di sini 1, 2, 3, 4. Silakan. Ya. Kalian sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, 5 menit lah. Cukup 2 menit untuk membaca halaman depan, ya, dan halaman kedua. Selanjutnya jika ada pertanyaan ditanyakan, silakan. Kelompok 1 itu artinya tugasnya itu mengumpulkan data tinggi badan seluruh anggota. Selanjutnya kelompok kedua yaitu mengumpulkan data berat badan anggota kelompoknya. Masih ingat? Berat badannya. Kelompok 3 mengumpulkan data ukuran sepatu anggotanya. Masih ingat ukuran sepatunya?
Masih. Nah, yang paling berat kelompok 4 ya. Mengumpulkan data usia guru yang ada di sekolah. Wawancara. Ya. Perhatikan dalam pengumpulan data ya, kita bisa mengamati langsung, itu cara pertama, kita mengamati langsung. Kedua, kita mengukur. Yang ketiga, wawancara. Kelompok 4 berarti wawancara. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 tinggi badan berarti mengukur. Kelompok 2 mengumpulkan data berat badan berarti menimbang. Kelompok 3 mengumpulkan data ukuran sepatu anggotanya berarti melihat. Oke. Untuk juga sudah jelas? Oke, kita lanjut. Diskusikanlah dari data yang diperoleh. Selanjutnya tentukan A. Rata atau min. Yang kedua apa? Media. Yang ketiga modus. Selanjutnya, setelah kalian mendapatkan data, memperoleh hasil dengan berdiskusi, selanjutnya kalian akan mempresentasikan. Kelompok salah satu kelompok nanti yang sudah siap bisa langsung mempresentasikan. Kelompok yang lain yang tidak mempresentasikan bisa memberi tanggapan atau umpan balik. Yang pasti kelompok yang presentasi terlebih dahulu dia mereka pasti lebih banyak. Selanjutnya, perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya, refleksikan kendala yang kalian jumpai saat menyelesaikan tugas dan lakukan dalam bentuk laporan. Laporannya nanti ada di lampiran berikutnya. Nah, perhatikan. Kenapa kalian harus membuat laporan? Perhatikan. Untuk kegiatan pembelajaran kita yaitu Bapak menggunakan model PJBL, Project Based Learning, di mana pembelajaran itu, jadi pembelajaran itu harus ada hasil. Hasilnya adalah laporan. Dan Bapak Ibu guru di era sekarang diarahkan untuk apa? Untuk lebih kreatif menggunakan pembelajaran tipe TPEC. Apa itu TPEC? Menggunakan media teknologi untuk membantu pembelajaran. Perhatikan kenapa kalian membawa HP. Sedangkan statistik materinya kan mudah, ya enggak? Guru sekarang dituntut bukan hanya belajar materi, akan tetapi juga memberikan wawasan teknologi. Jadi setelah kalian belajar hari ini, kalian bisa mendapatkan materi, bisa mendapatkan pengalaman satu, interaksi mencari data. Yang kedua, pengalaman bersosialisasi bagaimana menuntut diri kalian agar kalian bisa berkomunikasi atau wawancara dengan kelompok 4 apa? Bapak Ibu guru. Kalau yang kelompok lain berarti dengan teman sebaya. Nah, seperti itu.
Oke, untuk refleksinya tadi sudah ya, dituliskan, dibaca dalam bentuk laporan. Nanti dituliskan di sini. Ada penyajian data dalam bentuk diagram data, frekuensi, pengumpulan datanya ditulis di sini ya, di paling atas. Selanjutnya masukkan ke tabel frekuensi. Selanjutnya di diagram data. Paham kan diagram data? Oke. Selanjutnya penyajian data. Untuk yang terakhir kalian bisa pilih salah satu garis atau diagram lingkaran. Setelah itu kesimpulan dari penjelasan apa diskusi kalian tadi, nilai rata-ratanya domainnya berapa, medianya berapa, modusnya berapa. Jelas? Oke, kalau sudah jelas ya. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, yang berbeda mana tadi kelompok berapa? Kelompok 2 berarti bisa pinjam di. Kelompok 1 apa tadi? Tinggi. Berarti pinjam meteran. Kelompok 3 apa? Berarti kalian bongkar silahkan. Oke, bisa dimulai. Waktunya 10 menit ya, cukup ya. Oke, 10 menit. Jadi video. Ya. Kalian kan bawa ini kan ke kelas 1 ya kan, kalian bisa rekam 3 orang rekam, silakan nanti jadi ya, diambil gambar yang terbaik seperti itu. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Di bawah kalian letaknya di mana? Ya. Kita lihat keseruan mereka. Ini yang lagi diskusi. Penyajian data dari bentuk tabel. Nah, ini 39-nya ada berapa? Berarti 39, 40, 41, 42, 43. Nah, berarti ditulis saja 39, 40, 41, 42, 43, 44. 39-nya ada frekuensi 1, 2, 3, berarti frekuensinya ada 3. Ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, siap. Ini kelompok berapa? 1. Oke, siap. Kelompok 4 juga dapat? Belum. Masih ragu menyampaikannya. Ayo semangat ya.
Jangan cuma satu yang ini tanya ya. Harus berani. Ya. Ya. Nah, datanya di situ ya. Datanya di situ nilainya berapa saja? Nah, oke. Nah, nilai berarti angkanya. Angkanya dimulai dari berapa? Urutan dari yang terkecil. Yang terkecil berapa? Nah, berarti 143. Terus selanjutnya, nah 143-nya ada berapa? 1 berarti bagiannya ada. Ya, oke. Oke. 39, 40 urut ya. 42. Oke, siap. Betul. Ini ada nggak yang lebih dari 42 datanya? Nggak ada kan? Nah, berarti sudah sampai situ. Selanjutnya di penyajian data dalam bentuk diagram batang. Jadi 30, 39, 40, 41, 4 sudah. Nah, silakan. Di badan batasnya adalah 160 cm, lalu 140 cm, luas 150 cm, makna 150 cm, alif 150 cm, tinggi 147 cm, Justin 140 cm. Kesimpulan dari data yang diperoleh dapat disebutkan bahwa nilai rata-rata atau mediannya adalah 152,2, mediannya adalah 151, dan modus adalah 143 dan 160. Terima kasih. Oke, di LKPD itu tadi ya. Coba dicek LKPD-nya di poin-poin terakhir apa saja yang disampaikan. Ada refleksi enggak? Di halaman pertama ada? Ada enggak? Oke. Kalau kalian bingung refleksi ya. Refleksi adalah ya, semua kegiatan ya, yang kalian lakukan dari pengumpulan data, diskusi ya, terus presentasi, hal-hal apa saja atau kendala mana ya, atau kendala apa saja yang kalian jumpai, kesulitannya apa saja ketika ngapain, disampaikan.
Oke. Dalam pengumpulan data ada masalah? Tidak ada. Oke. Terus penyelesaian pembuatan diagram ada masalah? Tidak ada. Cara menentukan menghitung min, median, dan modus paham? Paham. Oke. Menurut kalian, kegiatan yang kalian lakukan ya dari mencari data sendiri ya, terus menyelesaikan sendiri dengan diskusi ya, selanjutnya mempresentasikan. Menurut kalian ya, apa yang kalian peroleh hari ini akan kalian ingat nggak? Ingat. Oke. Oke, mungkin seperti itu untuk refleksi ya. Silakan dari kelompok lain, adakah yang ingin menanggapi atau bertanya? Silakan. Ayo dari kelompok lain yang akan memberi tanggapan atau memberi pertanyaan. Silakan. Ini dari kelompok kami belum terlalu paham tentang penyajian data dalam bentuk tabel data. Oke, siap. Belum paham dalam memasukkan data ke dalam tabel frekuensi. Langkahnya sama seperti ketika kalian menentukan modus dan median. Langkah pertama yaitu urutkan dari yang paling kecil. Akan tetapi tidak dimasukkan semuanya. Cukup angka yang mewakili. Misal angkanya ada 20, 21, 23, 24 ya, 23, 24. Berarti misal 20-nya ada 2, berarti cukup 20-nya 1 ya. Angka 20 terus bawahnya 20. Tapi di data 20-nya ada 3, berarti 3 ditulis di frekuensi. Itu artinya apa? Yang datanya ya, yang nilainya 20 tadi jumlahnya ada 3, seperti itu. Paham ya? Paham. Oke. Ada lagi kendala yang kalian hadapi, yang kalian ini belum pahami terkait penyelesaian KPD? Ayo silakan. Adakah kendala yang kalian hadapi? Oke, kalau tidak ada yang ingin menyampaikan, mungkin saya akan masuk ke kelompok 4. Kelompok 4 tadi tugasnya apa? Mengumpulkan data usia guru atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Kendalanya satu ya, yang saya amati ya, kalian ragu ingin menyampaikan apa untuk bertanya, itu yang pertama ya. Yang kedua kalian paham betul bapak ibu guru masih sibuk, jadi mau masuk takut mengganggu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, percaya dirinya harus dikembangkan ya. Bapak tidak bilang percaya dirinya kurang ya. Karena apa? Prinsipnya kalian ini adalah tahap belajar. Oke, kalau tahap belajar berarti yang tadinya belum berani dikembangkan biar lebih berani, seperti itu. Oke, selanjutnya di sesi terakhir